Saudara, kami akan memperlihatkan kepada Anda hitung cepat atau quick count Litbang Kompas berdasarkan suara yang masuk hingga pukul 13:19 waktu Indonesia Barat hari ini. Dari data yang masuk, 93,90% diketahui di Jawa Barat paslon Anies Muhaimin memperoleh suara sementara 29,50%. Sementara paslon Prabowo Gibran 57,85% dan paslon Ganjar Mahfud 12,85%. Lalu kita ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, saudara, kita lihat di sini paslon Anies Muhaimin memperoleh 24,05%, sementara paslon Prabowo Gibran 57,58%. Paslon Ganjar Mahfud 18,37% dan yang terakhir Jawa Timur, saudara, paslon Anies Muhaimin 20,37%, paslon Prabowo Gibran 61,98% dan paslon Ganjar Mahfud 17,65%. Kami ingatkan kepada Anda, ini masih perolehan sementara. Tentu kita harus menunggu hasil perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU RI. Saudara, kalau tadi kita sudah melihat hasil hitung cepat atau quick count Litbang Kompas soal bagaimana perolehan suara masing-masing paslon, khususnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Lalu pertanyaannya, apa saja sebenarnya faktor yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing paslon? Kita bahas bersama dengan Kepala Biro dari Jawa Timur, Wahid Mukaidori, lalu Kepala Biro Jawa Tengah, Agus Sutiono, dan juga Kepala Biro Jawa Barat, Nugroho Iman Santoso. Kita bahas terlebih dahulu dengan Kabiro Jawa Timur, ada Mas Wahid Mukaidori. Mas Wahid, ini kan kalau kita lihat dihitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara paslon Prabowo Gibran ini kan 61,98%. Faktornya ini apa saja, Mas Wahid? Baik, Ivo. Menurut analisa saya ada 3 sayap yang bisa menopang kemenangan pasangan 02 Prabowo Gibran. Yang pertama adalah peran tokoh, dalam hal ini adalah ulama dan tokoh masyarakat. Yang kedua faktor Jokowi, yang ketiga adalah mesin politik. Saya bicara yang pertama dulu, faktor tokoh. Jawa Timur dari hasil survei sebelum hari H, itu memang kalangan Nahdliyin itu lebih dominan memilih pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh pasangan 02 Prabowo pada akhir tahun sebelum memasuki masa kampanye. Mereka memang dalam hal ini Prabowo berhasil beberapa kali mengumpulkan para ulama-ulama papan atas di Jawa Timur maupun ulama-ulama kampung terkait dengan silaturahmi konteksnya, tapi itu adalah penggalangan suara. Karena Prabowo kelihatannya melihat bagaimana peran pesantren, peran tokoh masyarakat di Jawa Timur, ulama-ulama di Jawa Timur dalam membangun jaringan santri, jaringan wali santri, dan jaringan alumni. Dan ini berhasil sekali karena beberapa kali terjadi di Surabaya mengumpulkan beberapa tokoh ulama besar di Jawa Timur, pimpinan pesantren, kemudian pernah di Jombang, kemudian juga di Malang dengan kalangan pesantren kampung. Itu dia bisa merajut komunikasi yang baik dengan kalangan-kalangan tokoh-tokoh Nahdliyin dalam rangka membangun jaringan di lingkungan pesantren dan masyarakat pada umumnya. Kemudian tokoh yang lain adalah hadirnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur pada awal Februari. Ini menjadi booster, menjadi pembuka untuk penetrasi suara di kalangan Nahdliyin, di kalangan pesantren, karena bagaimanapun juga Khofifah ini adalah 5 tahun berkuasa di Jawa Timur, dia punya akses yang kuat, baik akses di masyarakat, akses di publik Jawa Timur, termasuk dia adalah tokoh Nahdliyin, tokoh nasional, pimpinan muslimat, sehingga apa yang dilakukan oleh tim 02 terhadap yang bisa menggait Khofifah ini luar biasa. Dia bisa menambah kekuatan penetrasi suara yang luar biasa di Jawa Timur. Kemudian ada tokoh lain yang juga menjadi kunci adalah tokoh nasionalis dari Jawa Timur, mantan Gubernur Jawa Timur 2 periode, Soekarwo. Ini kelihatan sekali permainan yang sangat cantik dan solid adalah menggunakan peran-peran tokoh baik kalangan Nahdliyin,
kalangan tokoh nasionalis yang memang selama ini menjadi ciri khas di Jawa Timur. Dua kekuatan itu yang sekarang sudah berhasil dibuktikan oleh pasangan 02. Saya tadi melihat data di KPU, meskipun baru 40% suara yang masuk dari Pilpres yang real count, itu kota-kota dan wilayah kota kabupaten di Jawa Timur seperti Madiun, di Kediri, bahkan di Surabaya yang notabene menjadi basis nasionalis, itu memang suara 02 dominan. Suara 02 dominan. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh para tokoh ini luar biasa. Kemudian peran Jokowi. Kita melihat Jokowi selama ini memang kepuasan masyarakat terhadap Jokowi luar biasa, angkanya sangat tinggi, dan itu juga mempengaruhi keputusan masyarakat Jawa Timur. Apalagi warga Nahdien di Jatim juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh struktural di PBNU misalkan. Saya mencatat selama akhir Januari, Jokowi itu hadir di acara-acara NU PBNU 3 kali. Peringatan Muslimat NU di Gelora Bung Karno di Jakarta, kemudian apel pemuda dan santri di Wonosobo, Jawa Tengah, dan yang terakhir adalah NU di Yogyakarta. Kehadiran seorang Jokowi di sebuah acara NU itu sudah dimaknai sangat positif bagi kalangan Nahdien. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh ormas NU struktural di PBNU itu juga sejalan dengan pemerintah, sejalan dengan Jokowi. Oleh karena ini juga bisa menjadi daya pikat, daya tarik sendiri bagi kalangan Nahdien terhadap Jokowi. Kemudian mereka melihat Jokowi siapa calonnya. Sekalipun tidak secara tersurat, namun masyarakat tentu melihat bahwa Jokowi punya kedekatan dengan pasangan 02, yaitu Prabowo Gibran. Apalagi di situ ada cawapres yang adalah anak dari Jokowi. Baik, Mas Wahid. Kemudian yang ketiga adalah mesin politik yang sangat solid, karena seluruh partai politik di Jawa Timur pendukungnya Prabowo Gibran itu adalah sangat solid dan mereka sangat punya kedekatan dengan masyarakat. Terakhir ini, Ketua Gerindra Jawa Timur Ahmad Anwar Musadat itu adalah seorang keluarga besar kiai dan pesantren yang sangat tersohor di Pasuruan, dan mereka adalah mantan politikus PKB. Jadi mereka juga punya jaringan yang kuat di pesantren dan di kalangan-kalangan masyarakat di Jawa Timur yang notabene ini memang menopang dan menguatkan suara untuk pasangan 02. Berarti Mas Wahid, singkat saja, dengan turun gunungnya sejumlah elit seperti yang Anda sebutkan tadi, ada Hovifah, ada juga Pak Dekarwo, ada SBY, apakah ini nantinya bisa turut mempengaruhi pemilih? Itu sudah pasti karena ini sudah kelihatan hasilnya. Hanya saja memang hasil di Pilpres ini memang tidak bersinggungan dan tidak berbanding lurus dengan hasil suara di Pileg. Jadi kami melihat hari ini bahwa meskipun suara pasangan 01 Caimin itu kalah dengan pasangan suara 02, tapi suara di Pileg meskipun belum final, PKB masih tetap unggul di Jawa Timur. Sehingga ini tentu ada analisa tersendiri nanti terkait dengan Pileg. Tapi bahwa kehadiran tokoh-tokoh di Jawa Timur, kehadiran ulama itu sangat dominan dan sangat luar biasa dalam menetrasi suara Nahdien dan suara pada umumnya di Jawa Timur terhadap pemenangan pasangan 02 versi quick count. Baik, Mas Wahid, terima kasih banyak. Nanti kita akan selanjutnya lanjutkan perbincangan dengan Kepala Biro Jawa Tengah dan Jawa Barat usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas TV, program khusus mengawal hasil pemilu. Aku pilih